Selamat Hari Minggu. Presbiter yang bertugas saat ini mengucapkan selamat beribadah di minggu ketiga sesudah Paskah. Mohon perhatian jemaat untuk beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, ibadah ini akan dipandu melalui streaming YouTube GPIB Gloria Bekasi. Dan yang kedua, marilah kita tetap menopang pelayanan Tuhan dengan memberi persembahan syukur dan persepuluhan dengan cara yang tertera di layar ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadirat Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Yan Yona Lumanau. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Dengan iman yang teguh, kita menyambut dan menghadap hadirat Allah yang melawat kita dengan kasih-Nya yang begitu besar. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 18, baitnya yang pertama dan kedua. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando. Pujilah Dia di atas tatanya yang mulia. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Marilah bernyanyi sukacita, bertobat berdoa dan komentar. Pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 80 pada ayatnya yang ke-20 sebagai nats pembimbing mengatakan, Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Terimalah salam rasuli
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Tuhan Allah Maha Pengampun, sebagai manusia yang lemah dan penuh cela, hidup kami tentu tidak luput dari dosa, baik yang secara sadar ataupun tanpa disadari kami lakukan. Ampuni kami yang masih mengandalkan diri sendiri dan masih bersungut-sungut kepadamu ketika pencobaan dan kesulitan terjadi dalam kehidupan ini. Ampuni kami yang masih tidak peduli pada sesama yang mengalami kesusahan, bahkan mungkin dengan tingkah laku kami menyakiti sesama. Ampuni kami yang masih khawatir dalam memberi untuk menopang pelayanan-Mu. Dalam pengasihan-Mu kami memohon. Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku. Oh, berapa lamakah lanjut amarahmu. Dosaku, murka-Mu, hapuskanlah itu dengan darah Kristus. Bapa Maha Pengasih, saat ini kami masih bergumul dengan wabah penyakit yang telah menelan begitu banyak korban. Dengan penuh kecemasan, kami tidak berdaya dan hanya bisa tinggal di rumah, sehingga perekonomian menjadi lumpuh.
Bapa Maha Pengasih, tunjukkanlah rahmat-Mu, pulihkanlah dunia ini, kasihilah kami, umat yang berdosa ini. Bapa kasihanilah, rahmat-Mu tunjukkan, diriku pulihkanlah dalam kesembuhan. Datanglah segera dan urapi aku dengan kurnia-Mu. Allah Bapa Maha Kuasa, seperti Engkau menyelamatkan kami melalui Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau akan memulihkan dunia ini. Dan apa yang kami alami saat ini menjadi peringatan untuk kami tetap setia mengucap syukur kepadamu dan mengasihi sesama kami. Dalam kemuliaan-Mu kami memohon. Allah Bapa, terimalah puji dan syukurku. Tuhan Yesus, Engkaulah penebus hidupku. Roh Kudus, kuasa-Mu, sumber penghiburan. Terima kasih Tuhan. Bagi kita yang telah mengaku dosa dan mau bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam Mazmur 103 pada ayatnya yang kedua dan ketiga. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Berdasarkan firman Tuhan ini, selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus.
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Ulangan pasal 30 pada ayatnya yang kedua dan ketiga A. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, karena itu mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Dan dengan anugerah itu kami akan berjalan terus. Namun kami rindu Tuhan mengawal kami dengan kebenaran firman-Mu. Karena itu ketika kami ingin membaca dan merenungkan sabda-Mu, tolong kami dengan kuasa Roh Kristus yang menuntun kami untuk memahami kehendak-Mu dalam firman yang kami baca dan renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini adalah dari Yehezkiel 36 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-7 yang menyatakan, Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, Hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena, ya sungguh,
karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Bersyukur kepada Tuhan, kita masih bisa jumpa melalui ibadah hari Minggu. Ibu bapak, saudara-saudara, soalnya adalah apakah sebagai manusia ada hal yang kita masih bisa banggakan? Ada hal yang kita masih bisa sombongkan? Saudara-saudara, kalau hanya mengandalkan pada hidup yang bersih, maka tidak mungkin 130-an ribu orang di Italia harus terkena wabah, bahkan meninggal. Kalau mengandalkan pada udara yang panas, tidak mungkin 60-an ribu orang di Iran harus menderita COVID-19, bahkan meninggal. Kalau mengandalkan pada kewaspadaan, maka tidak mungkin Pangeran Charles di Inggris bisa terkena COVID-19. Kalau mengandalkan pada kewaspadaan diri, tidak mungkin dokter-dokter yang melayani para pasien dengan APD yang lengkap, alat pelindung diri yang lengkap, bisa terkena COVID-19, bahkan kemudian meninggal. Ibu bapak, saudara-saudara, bagian ini mau mengatakan bahwa
kemanusiaan kita akhir-akhir ini sedang jatuh. Kemanusiaan kita seolah-olah tidak berarti lagi sama sekali. Nah, saudara-saudara, mari kita mau belajar dari kitab suci. Apa yang kita baca bersama-sama dari Yehezkiel pasal 36 pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7 dilatar belakangi pada kehidupan umat Allah, Israel atau Yehuda. Pada waktu itu mereka baru mau memulai ada dalam kehidupan yang lain karena mereka akan memasuki tanah pembuangan. Saudara-saudara, kenapa mereka harus mengalami masa pembuangan? Itu bukan karena Allah kejam. Mereka harus mengalami kehidupan yang tidak enak, berada di dalam pembuangan karena ulah mereka, karena perbuatan mereka, ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan Allah. Bagaimana tempat-tempat peribadahan kepada Allah di bukit-bukit, di gunung-gunung, mereka gantikan itu dengan pengorbanan kepada dewa-dewi, penyembahan kepada dewa-dewi. Demikian juga dalam kehidupan sosial mereka. Yang kaya tidak memperhatikan yang miskin. Yang kuat tidak memperhatikan yang lemah. Pembesar-pembesar atau penguasa-penguasa, bahkan imam-imam hanya mementingkan akan diri mereka sendiri. Melihat keadaan ini, maka Tuhan ingin mendidik mereka. Walau mendidik mereka dengan keras, dengan cara mengizinkan mereka untuk ada dalam hidup yang tidak enak, dijajah oleh bangsa asing, bangsa lain yang tidak mengenal Allah, yakni Babel atau Babilonia, maka kemudian mereka dibawa ke pembuangan di Babel. Ibu bapak, saudara-saudara, hidup dalam pembuangan atau ada dalam jajahan bangsa yang lain tentu saja tidak enak. Dan nilai kemanusiaan itu betul-betul turun, betul-betul jatuh. Kenapa? Karena mereka tidak bisa bebas lagi mengekspresikan iman mereka. Apa-apa mereka terbatas, apa-apa dikontrol. Karena mereka ada dalam jajahan bangsa Babel atau Babilonia. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, di tengah kemanusiaan yang hancur, di tengah kemanusiaan yang jatuh ini, maka Tuhan Allah menunjukkan kuasanya untuk memulihkan, untuk membangun kembali kehidupan. Ibu bapak, saudara-saudara, tetapi menariknya di dalam pembacaan kita bersama, bagaimana firman Tuhan itu berbicara begini. Hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Tuhan. Ayatnya yang keempat, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai, lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan. Ibu bapak, saudara-saudara, menarik memperhatikan, mendalami bacaan ini, karena
di tengah kemanusiaan yang hancur, Tuhan kok berbicara kepada gunung-gunung, kepada bukit-bukit, kepada lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan. Apa maksud dari semua ini? Maksudnya adalah untuk memulihkan nilai kemanusiaan dari manusia itu. Tuhan mulai dengan hal yang sangat berarti, di mana tanah tempat mereka untuk mengabdi kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, mereka telah ganti itu dengan penyembahan kepada berhala-berhala. Nah, karena itu untuk memulihkan, Tuhan mulai dengan alam. Tuhan ingin membenahi alam itu. Tetapi ibu bapak saudara-saudara, tujuannya tidak semata-mata untuk memulihkan alam itu. Di dalam pembacaan kita bersama, pada ayatnya yang ke-6 misalnya berkata, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Pada ayatnya yang ke-7 dikatakan, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Ibu bapak saudara-saudara, bagian ini mau berbicara bagaimana Tuhan juga akan menghukum akan bangsa-bangsa yang telah menyebabkan nilai kemanusiaan manusia percaya, umat Yehuda atau Israel itu jatuh. Tuhan akan menghukum bangsa-bangsa untuk memulihkan nilai kemanusiaan mereka itu menjadi tinggi. Supaya apa? Supaya mereka kembali dapat memuliakan nama Tuhan. Mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Mereka bisa untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan lebih dari itu, supaya di antara mereka itu bisa membawa berkat atau menjadi berkat pada sesama. Bagaimana misalnya pembesar-pembesar atau penguasa-penguasa bisa untuk menjadi alat untuk rakyatnya. Bagaimana misalnya yang kaya, yang kuat itu bisa memperhatikan pada yang miskin, pada yang lemah. Ibu bapak saudara-saudara, Tuhan menyapa umat. Tuhan mau mengangkat nilai kemanusiaan umat itu melalui alam, melalui bangsa-bangsa. Ibu bapak saudara-saudara yang Kristus kasihi, tadi saya katakan bahwa nilai kemanusiaan kita menjadi jatuh, menjadi ciri dengan keadaan COVID-19 ini. Betapa memang tidak ada yang bisa kita andalkan, tidak ada yang bisa kita banggakan, tidak ada yang bisa kita sombongkan. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu kita ada dalam kekhawatiran, kita ada dalam ketakutan. Apakah saya akan terkena COVID-19? Apakah keluarga kita akan terkena dengan COVID-19 ini? Bagaimana dengan masa depan kita? Hari ini kita masih ada, apakah minggu depan, bulan depan, beberapa bulan kemudian, apakah kita masih ada? Ibu bapak saudara-saudara, nilai kemanusiaan kita betul-betul jatuh. Betul-betul tidak berarti dengan peristiwa COVID-19 ini. Namun ibu bapak saudara-saudara, kita belajar dari firman Tuhan. Kembali lagi, Tuhan yang berinisiatif untuk mengangkat akan kemanusiaan kita. Di dalam pembacaan kita bersama, Tuhan menyapa gunung-gunung, bukit-bukit, lembah-lembah.
reruntuhan. Kemudian Tuhan menyapa bangsa-bangsa. Maka kalau saat ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan, itu bermakna Tuhan mau menyapa kita juga. Apalagi baru beberapa minggu yang lalu kita mengingat rayakan akan peristiwa Paskah, peristiwa dibangkitkannya Yesus Kristus oleh Allah Bapa. Kalau kita percaya pada peristiwa-peristiwa ini, Tuhan masih berfirman kepada kita, ada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus untuk kita manusia. Semua ini mau bercerita tentang Tuhan menilai tinggi lagi. Tuhan menghargai kemanusiaan kita lagi. Karena itu ibu bapak saudara-saudara, kalau nilai kemanusiaan kita dihargai tinggi oleh Tuhan, itu berarti mari kita kembali memuliakan nama Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Betul-betul kita mengagungkan Tuhan, betul-betul kita memuji Tuhan. Dan Tuhan menginginkan kita untuk nilai kemanusiaan kita memberarti bagi orang lain, memberarti bagi sesama, memberarti bagi keluarga kita. Tuhan memberkati. Amin. Selalu bertekun, tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Allah memberikan tajuk mulia bagi yang berjaya di dalam iman. Kristus memulihkan kau yang tertekan. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita mengungkapkan pengakuan percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Biarlah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersatu dalam doa dan syafaat kita. Kita berdoa. Apa yang dapat kami banggakan? Apa yang kami dapat sombongkan ketika pandemik COVID-19 menjadi bagian kehidupan kami? Kami begitu lemah, kami begitu tak berdaya, dan tidak berarti lagi ya Tuhan. Sehingga nilai kemanusiaan kami porak-poranda, menjadi tidak berarti ya Tuhan. Tapi kami belajar dari firman-Mu, sebagaimana umat Allah juga mengalami hal yang sama. Kejatuhan kemanusiaan, kejatuhan nilai-nilai kemanusiaan mereka ketika mereka ada di dalam pembuangan. Tetapi inisiatif selalu datang dari Allah untuk memulihkan, untuk mengangkat derajat hidup manusia. Tuhan Allah berfirman kepada alam ini. Tuhan Allah berfirman kepada bangsa-bangsa yang merendahkan ya Tuhan. Itu bermakna Tuhan ingin memulihkan ya Bapa. Demikian juga ya Tuhan dengan kami, pulihkanlah kemanusiaan kami, nilai-nilai kemanusiaan kami masa kini. Dan itu terjadi karena Tuhan masih berfirman kepada kami. Karena masih ada peristiwa Paskah yang beberapa waktu lalu kami ingat rayakan, dan akan terus menjadi pengakuan percaya kami ya Tuhan. Sehingga nilai kemanusiaan kami diangkat kembali untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kami berdoa untuk masalah dunia ya Tuhan, COVID-19 ini ya Bapa. Demikian juga menjadi masalah negara bangsa kami, Republik Indonesia ya Tuhan. Berkatilah pemerintah, berkatilah orang-orang yang ahli, yang terus mencari solusi bagaimana mengatasi akan COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk dokter dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya ya Bapa. Lindungi mereka, berikan kemampuan bagi mereka ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk buruh-buruh kecil, tenaga-tenaga kecil yang sudah kehilangan akan mata pencarian pekerjaan mereka ya Bapa. Dan ini memang menjadi masalah dunia ya Tuhan. Kesulitan ekonomi ya Bapa. Tetapi kepada siapa kami datang selain kepada Tuhan juga ya Bapa. Kami berdoa untuk gereja Tuhan di mana saja hadir ya Bapa. Di saat-saat ini kehadiran gereja perlu lebih diperasakan ya Bapa. Bagaimana memperhatikan orang-orang yang berkekurangan.
Tetapi orang-orang yang berkelebihan, yang masih merasakan berkat di dalam gereja, perlu juga untuk ambil bagian dalam mengatasi akan hal ini, ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk gereja-Mu, GPIB Jemaat Gloria ya Tuhan. Terima kasih kalau boleh jalan ya Tuhan. Tuhan memberkati jemaat-jemaat ya Tuhan. Terima kasih juga untuk tim IT yang masih bisa melangsungkan pekerjaan-pekerjaan mereka sehingga ibadah-ibadah di rumah kami boleh nikmati ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ulang tahun, kami mengucap syukur untuk kesehatan, kami mengucap syukur untuk keutuhan rumah tangga kami ya Bapa. Tetapi bersamalah dengan kami yang kesulitan, keuangan, ekonomi, sakit, penyakit, kehilangan orang-orang yang kami kasihi ya Tuhan. Tuhan ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan dan Allah kami. Inilah doa, inilah syafaat kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab Maleakhi 3 ayat 10 yang menyatakan, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?" Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil memberi persembahan, kita bernyanyi dari Gita Bakti 77, bait 1 dan 2. Itulah persembahanku
kita berdoa syukur untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Allah, sumber berkat, kami mengucap syukur atas semua berkat yang kami terima hingga saat ini. Bahkan dalam pergumulan saat ini, Engkau tetap memelihara kami dengan penuh kasih. Saat ini, kami telah memberi persembahan kepadamu. Berkatilah persembahan ini untuk menopang pelayanan kasih dan keadilan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kami mohon perhatian saudara-saudara warga jemaat dengan tenang dan seksama untuk mengikuti ringkasan Warta Jemaat Minggu 26 April 2020 sebagai berikut. 1. Kami menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Theodora Sihombing, usia 88 tahun. Almarhumah adalah orang tua dari Ibu Christina Sinamo, Jemaat Sektor Pelayanan 6. Meninggal pada hari Senin 20 April 2020 di Medan. Pemakaman telah dilaksanakan pada hari Senin 20 April 2020 di Medan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja memberi kekuatan dan penghiburan. 2. Nilai UTS genap tutorial PAK dapat menghubungi bagian admin kantor gereja untuk mendapatkan surat nilai dalam bentuk PDF atau dengan mengambil ke kantor gereja pada hari Senin, Kamis, dan Sabtu. 3. Sehubungan dengan dampak COVID-19 yang secara ekonomi dirasakan sebagian dari jemaat GPIB Gloria maupun warga di sekitar gereja, maka bersama ini kami mengajak kepada seluruh jemaat untuk saling mendukung dan membantu dengan memberikan sumbangan berupa natura, beras, minyak goreng, mie instan, susu kental manis, yang dapat diserahkan melalui korsek masing-masing atau bisa langsung dibawa ke gereja. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih. 4. Dalam rangka mendukung program pemerintah Kota Bekasi, yaitu pembatasan berskala besar untuk mengantisipasi penyebaran pandemi COVID-19, maka kami menghimbau seluruh jemaat untuk kita akan tetap melaksanakan ibadah di rumah. Khusus untuk ibadah minggu akan dipandu kanal YouTube GPIB Gloria Bekasi pukul 9 dan ibadah keluarga akan dipandu pada pukul 19.30. Tetap berada di rumah, menjaga kesehatan dan tetap bersukacita agar imunitas tubuh tetap terjaga. Bila ada hal penting yang harus keluar rumah, gunakanlah masker, cuci tangan menggunakan sabun. Bila berkendara menggunakan motor, tidak boleh berboncengan. Bila menggunakan mobil, berbaris, tempat duduk diisi hanya 1 orang. 5. Tetaplah menopang pelayanan Tuhan dengan memberi persembahan syukur dan persepuluhan dengan memperhatikan hal berikut. Transfer persembahan melalui rekening yang tertera di layar ini. Mohon mengirim WhatsApp bukti transfer kepada keterangan ke kasir atau bagian keuangan gereja. Nomor telepon atau WA ada dalam Warta Jemaat. Bila jemaat ingin melakukan setoran langsung, silakan menyetor persembahan pada hari Senin, hari Kamis, dan hari Sabtu ke kasir di kantor gereja GPIB Gloria pada pukul 10.00 sampai 14.00. Demikian warta ini kami sampaikan. Warta ini selengkapnya dapat dibaca dalam Warta Jemaat dan website gpibgloria.org. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Di tengah keterpurukan nilai kemanusiaan kita, Tuhan mengangkat derajat kita melalui firman-Nya, melalui peristiwa Paskah, untuk kita memuliakannya dan menjadi berkat bagi sesama. Tenanglah kini hatiku,
di topan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang Tak kusesalkan hidupku, betapa juga nasibku. Sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.